Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024 tentang tes intelijensi umum soal penalaran analitis part 9. Dan sebelum itu, kenapa kita memilih lagi membahas tentang penalaran analitis? Nah, hal ini berkaitan dengan adanya polling yang saya keluarkan beberapa waktu lalu, yaitu pada tanggal 10 Mei tahun 2024. Dengan polling yang paling teman-teman inginkan untuk dibahas adalah analogi, silogisme, penalaran analitis, pecahan dan perbandingan kuantitatif. Nah, yang banyak meminta untuk dibahas adalah masalah penalaran analitis 26%, kemudian pecahan 22%, kemudian analogi, silogisme dan perbandingan kuantitatif masing-masing 17%. Nah, sehingga inilah alasan kenapa saya membahas tentang penalaran analitis untuk video kali ini. Nomor 1. Sebagai pengusaha catering, Bu Rini membuat berbagai macam kue. Antara lain adalah kue X, Y, Z, K, dan L. Setiap kue mempunyai resep masing-masing. Bu Rini akan memakai tepung pada setiap kue yang dibuatnya. Telur tidak akan dipakai pada kue X, gula tidak dibutuhkan pada kue Y dan L, sedangkan mentega akan dipakai pada kue K dan L. Suatu hari, Bu Rini hanya memerlukan telur dan tepung. Apakah A yang tidak dibuat Bu Rini? A. Kue X, B. Kue Y, C. Kue Z, D. Kue K, dan E. Kue L. Ini adalah merupakan soal SKD CPNS tahun 2021 ya. Jawaban. Syarat pembuatan kue. Bu Rini akan memakai tepung pada setiap kue dibuatnya. Telur tidak akan dipakai pada kue X. Gula tidak dibutuhkan pada kue Y dan L, sedangkan mentega akan dipakai pada kue K dan L. Suatu hari Bu Rini hanya memerlukan telur dan tepung. Apakah yang tidak dibuat Bu Rini? Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa satu-satunya ya hanya memerlukan tepung dan telur. Hanya kue X yang jelas tidak memakai telur. Nah, sedangkan di sini katakan memakai telur dan tepung. Ya, jelas yang tidak memakai telur kan berarti tidak dibuat ya. Nah, maka jawaban yang benar di situ adalah kue X ya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor yang kedua. Dalam turnamen futsal kelurahan terdapat 4 tim bertanding, yaitu tim ABCD, dan setiap tim bisa bertemu 1 kali. Dalam setiap pertandingan, tim yang menang seri dan kalah berturut-turut dapat nilai 2-1-0. Hasil pertandingan menunjukkan bahwa tim A menang 2 kali dan tidak pernah kalah. Tim B menang sekali dan seri 2 kali. Tim C kalah 2 kali dan tidak pernah menang, dan serta tim D tidak pernah seri. Berdasarkan hasil pertandingan, pernyataan yang benar adalah A. Urutan juara futsal adalah ABCD. B. Urutan juara futsal adalah A, B, D, C. C. Nilai tim B lebih rendah daripada tim C. D. Tim C merupakan juara ketiga. Kemudian tim A merupakan juara kedua. Ini adalah soal latihan untuk CPNS tahun 2024. Nah, jawabannya adalah hasil pertandingan ya menunjukkan bahwa tim A menang 2 kali tidak pernah kalah. Kemudian tim B menang sekali dan seri 2 kali. Tim C kalah 2 kali dan tidak pernah menang. Serta tim D tidak pernah seri. Berdasarkan hasil pertandingan, pernyataan berikutnya benar adalah. Nah, sekarang jumlah nilai setiap tim adalah 2 kali menang, artinya poin 2 dikali berapa kemenangan. Kemudian 1 kali seri itu nilai poin 1 untuk seri, dan 0 kali kalah, berarti berapa kali 0. Itu maksudnya. Nah, jumlah pertandingan setiapnya adalah 3 ya, karena pesertanya 4 ya, maka jumlah pertandingan adalah 3. Kita lihat, nah, tim A itu menang 2 kali. Kemudian tidak pernah kalah, berarti yang satunya seri ya. Sehingga total nilainya adalah 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali 1, 1, jadi tambah 1, 5. Tim B menang sekali dan seri 2 kali. Karena sudah cukup 3, berarti dia tidak pernah kalah. Sehingga menjadi 1 kali 1, 2, kemudian 1 kali 2, 1 kali 2, 2, kemudian 2 kali 1, 2 juga, sehingga nilainya adalah 2 tambah 2, 4. Tim C kalah 2 kali dan tidak pernah menang. Artinya sudah kalah 2 kali, maka karena tidak pernah menang berarti dia seri.
di series ya. Berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 adalah 0, berarti 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian tinde tidak pernah seri. Nah, berarti tidak pernah seri. Berarti kalau dia tidak pernah seri, maka menangnya sekali dan kalahnya 2 kali. Maka di sini katakan 2 tambah 0 ya, berarti 2 kali 1 2 tambah 2 kali 0 0, maka sama dengan 2. Nah, dari sini ada 1 tadi dengan 2 ya. Nah, di sini 2 kali kalah. Kenapa bisa? Karena jumlah kemenangan seluruh tim itu adalah 4 ya. Jadi sini tim A 2 kali menang, tim B 1 kali menang, berarti tinggal 1 kali lagi kemenangan yang belum ada, maka jelas tim D menang. Kenapa dia dikatakan menang? Karena dia tidak pernah seri. Nah, karena sudah ada 1 kemenangan terpenuhi, berarti dia pasti kalah 2 kali ya, pasti kalah 2 kali. Sehingga nilainya adalah 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 2 kali 0, berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Sehingga urutan juara adalah A, B, D, dan C. Nah, jawaban yang benar adalah B. Urutan juara turnamen futsal adalah A, B, D, C. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 3. Ada 5 anak masing-masing Pirlo, Qaddafi, Rustam, Samsir, dan Tony mengantri tiket di sebuah stadion bola. Qaddafi adalah anak kedua di belakang Pirlo. Pirlo bukanlah anak kedua dalam antrian. Kemudian Rustam berada di suatu tempat depan Samsir. Maka Tony dapat menempati semua posisi berikut kecuali. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. A2, 3, C4, D5, E tidak dapat ditentukan. Jadi kita lihat ini soal prediksi juga. Jawabannya adalah, nah ini kita ambil dulu sebagian syaratnya ya. Qaddafi adalah anak kedua di belakang Pirlo. Pirlo bukanlah anak kedua dari antrian. Rustam berada di setempat pasti di depan Samsir. Ini kata di depannya berarti pasti depan Samsir. Tony mendapat posisi berikut kecuali. Nah, kita lihat bolehlah satu antriannya 1 2 3 4 5. Pertama, Pirlo, karena Pirlo kan bukan anak kedua, berarti dia bisa pertama. Nah, kemudian Qaddafi adalah anak kedua dari belakang Pirlo, berarti dia berada di urutan ketiga. Kemudian Rustam berada di satu tempat di depan Samsir, berarti bisa saja Rustam di sini, kemudian pasti nomor 5 adalah Samsir. Nah, berarti nomor 2-nya adalah pasti Tony ya. Berarti Tony bisa di nomor 2. Kemudian antrean berikutnya, misalnya Pirlo di yang pertama, kemudian Rustam setelah ini ya, mengisi tempat kedua. Nah, maka pasti Qaddafi di tempat ketiga karena dia yang ke dua di belakangnya, anak kedua dari Pirlo. Nah, selanjutnya di sini bahwa di sini katakan Rustam Qaddafi, berarti bisa saja di sini Samsir di yang kelima ya. Yang jelasnya Samsir Rustam itu pasti berada di depan Samsir. Berarti nomor 4-nya itu adalah Tony ya. Nah, kemungkinan selanjutnya adalah Pirlo di sini, kemudian Qaddafi, ya jelas ya. Selanjutnya di sini Rustam, kemudian di yang 4-nya adalah Samsir ya, karena dia pasti di belakang Rustam. Berarti nomor 5 pasti adalah Tony. Berarti Tony bisa menempati urutan kedua, urutan keempat, urutan kelima. Nah, kita pindah lagi ke model lain. Misalnya Rustam di pertama, berarti kita lihat Samsir di belakang sini. Karena dia adalah selalu di belakang Rustam. Nah, dan kemudian Pirlo itu tidak pernah di kedua, maka jika kita lihat bahwa Pirlo itu di bagian ketiga. Nah, berarti Pirlo itu ketika secara otomatis berarti Qaddafi itu ada di urutan kelima. Maka Tony itu pada di urutan keempat. Selanjutnya model urutan selanjutnya adalah, nah di sini Pirlo tetap ketiga tadi ya. Kemudian Qaddafi di sini nomor kelima. Selanjutnya Rustam nomor 1, bisa saja Samsir nomor 4, berarti Tony pasti nomor 2. Selanjutnya kita lihat lagi Pirlo di bagian ketiga, pasti Qaddafi lah di bagian kelima ya, karena dia anak kedua ya, teman kedua dari Pirlo. Berarti Rustam bisa saja nomor 2
Ya, berarti nomor 4 pasti Samsir ya. Otomatis nomor 1 itu adalah Tony. Sehingga Tony itu bisa menempati urutan 2, 4, 5, ini 24 sama dan 1. Yang tidak dia bisa tempati adalah urutan ketiga. Ya, jawabannya adalah B3. Selanjutnya nomor ke 4. Ibu akan membeli 5 jenis bahan makanan di pasar tradisional. Letak kios setiap penjual berurutan satu arah dimulai dari kios 1 sampai 5 sebagai berikut. 1. Penjual beras memiliki alat penggilingan yang bersuara keras dan bising sehingga berada di kios paling ujung. Kemudian yang selanjutnya kios penjual ayam penjual buah selalu berdekatan. Kemudian penjual sayur ingin berada di urutan nomor 1. Selanjutnya penjual telur tidak suka dengan suara bising. Sebagian besar pembeli sayur langsung membeli telur. Jika ibu sudah membeli telur, maka setelah itu ibu akan membeli A. Ayam, buah, beras. B. Sayur, buah, dan beras. C. Ayam, beras, dan sayur. D. Ayam dan buah. Dan E. Beras dan buah. Kita jawab. Ini yang kita ambil syaratnya ya. Kemudian kita konstruksi modelnya. Misalnya ini penjual beras itu kita singkat saja PB, penjual ayam PA, penjual buah PU, penjual sayur PS, dan penjual telur adalah PT. Kemudian kita urutkan ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekadar membedakan saja ya supaya jelas di sini, dan memang ada di sini penjual sayur yang bernomor 1, berarti kita kasih urutan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikatakan di sini penjual beras memiliki penggiling tepung yang bersuara keras, bising, dan berada di kios paling ujung. Sedangkan di sini penjual sayur ingin berada nomor 1, jelas-jelas ya. Berarti penjual beras itu pasti di bagian kelima, karena pasti di penjual nomor 1 itu adalah penjual sayur karena dia mau berada di urutan pertama. Kemudian penjual selanjutnya adalah penjual telur tidak suka suara bising, berarti tidak mungkin yang nomor 4. Berarti dia mencari yang paling jauh. Berarti kalau paling jauh berarti di sini nomor 2 ya, karena nomor 1 sudah ada tempat. Jadi penjual telur nomor 2. Selanjutnya untuk penjual ayam dan penjual buah selalu berdekatan ya. Penjual ayam dan penjual buah ya. Kita buatlah seperti ini, penjual ayam dan penjual buah. Kemudian kita lihat ya pilihan ayam, buah, beras. Kemudian kedua ayam, beras, dan sayur. Karena ibu membeli telur, berarti di sini, maka otomatis dia pasti ke penjual ini ayam dulu ya. Kemudian penjual buah dan penjual beras. Tidak mungkin penjual ayam dulu, baru penjual beras, kemudian penjual sayur. Wah, capek itu ya. Jadi yang di sini yang paling memungkinkan itu adalah penjual ayam, kemudian buah, dan penjual beras terakhir. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian A, ayam, buah, dan beras. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya nomor 5. Urutan nilai dari 5 siswa itu siswa Olimpiade sebagai berikut. Nilai Abdullah lebih tinggi dari Indro, nilai Obi lebih tinggi daripada Abdullah, nilai Yuslan lebih rendah dari Abdullah tetapi lebih tinggi daripada Indro, Nirwan memiliki nilai yang paling tinggi. Urutan siswa yang memiliki nilai terendah adalah A. Indro, Abdullah, Yuslan, Obi, dan Nirwan. Indro, Abdullah, Obi, Yuslan, dan Nirwan. Ibro, Yuslan, Abdullah, Obi, dan Nirwan. Nirwan, Obi, Abdullah, Yuslan, dan Indro. Dan E. Nirwan, Abdullah, Obi, Yuslan, dan Indro. Nah, dari sini ini merupakan soal latihan ya. Soal latihan yang jawabannya akan ditemukan di part 10 mendatang. Apakah dia nomor 2, nomor 3, atau nomor yang lain ya. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jika Tuhan memintamu untuk melepaskan sesuatu, itu karena Dia akan memberikan sesuatu yang lebih dahsyat dan luar biasa. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.